Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan memaparkan hasil diskusi mengenai proyek buku yang telah kami buat. Sebelum memulai memaparkannya, perkenankan kami untuk mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi saya Fabika Suci Irianti, NRP 500-2201-110, dan teman saya Zanuba Adila Rahma, NRP 500-2201-050. Baik, selanjutnya akan dimulai untuk memaparkan mulai dari proyek yang pertama. Untuk Zanuba, mungkin bisa mulai share screen. Baik, akan saya lanjutkan untuk penjelasan dari deskripsi proyek yang pertama ini. Di sini proyek pertama adalah tentang regresi berganda. Saya run terlebih dahulu untuk programnya. Nah, didapatkan tampilan GUI-nya seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari tujuan pembuatan proyek yang pertama ini, di mana kami ingin membuat tampilan GUI yang sederhana guna untuk menampilkan hasil dari perhitungan dengan menggunakan regresi berganda. Nah, dari program ini kami ingin menyajikan dalam bentuk grafik. Nah, dalam pembuatan program ini sendiri, kami membagi dua dalam pengerjaannya. Saya sendiri, Zanuba Adila Rahma, bagian untuk mendesain dari hasil GUI yang akan ditampilkan ini. Untuk teman saya sendiri, Febrika Suci Irianti, beliau bagian mencari rumus regresi berganda itu seperti apa, dan yang tugasnya yang kedua itu untuk memplotting data dan bagaimana caranya agar bisa mengambil data di komputer itu seperti apa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk proyek yang pertama ini bisa dilihat di layar. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi ada path atau bagian file direktorinya untuk menampilkan alamat dari file data yang akan kita plotting. Kemudian terdapat dua tombol, ada select file dan plot regression. Di mana untuk select file ini untuk kita mengambil data dari komputer, dan plot regression ini untuk kita menampilkan grafik dari data yang kita ambil tersebut. Mungkin bisa kita mulai saja, kita klik select file untuk mengambil datanya. Jadi untuk ketika kita menekan tombol select file, maka kita akan langsung menuju untuk tempat data yang akan kita gunakan. Dan di sini data yang bisa terbaca hanya untuk Excel saja, tidak bisa seperti data Word dan lain sebagainya, karena kita sudah menyetingnya seperti itu. Jadi untuk regresi ganda ini, file Excel yang kita buat adalah yang berjudul proyek GUI. Jadi kita pilih proyek GUI dan kita klik open. Setelah itu untuk file directory tadi akan terisi alamat file proyek GUI-nya tadi. Kemudian untuk menampilkan grafiknya, maka kita klik yang bagian plot regression. Nah, ketika kita menekan tombol regression, maka akan tampil grafiknya. Jadi di sini grafiknya berupa grafik 3 dimensi, di mana di sini terdapat titik-titik warna merah dan juga berwarna biru. Dan di sini sudah terdapat tulisannya juga, di mana untuk warna merah ini merupakan data yang kita ambil dari Excel, dan yang warna biru ini merupakan hasil dari regresinya itu sendiri. Dan mungkin untuk tampilan atau runningan dari regresi bergandanya seperti ini. Dan ketika kita mengerjakan untuk bagian proyek yang pertama ini, kita memiliki beberapa kesulitan, di mana kesulitan yang pertama mungkin karena kita belum tahu secara mendetail apa itu regresi berganda, maka kami harus membaca dari berbagai referensi yang ada untuk mengetahui bagaimana rumus dari regresi berganda itu sendiri. Dan setelah kita menemukan rumusnya,
mungkin kesulitan yang lain adalah bagaimana cara memasukkan rumus dari regresi berganda ini ke dalam codingan dari MATLAB itu sendiri. Jadi untuk itu kami mencari referensi di Google dan juga di YouTube. Mungkin untuk nomor 1 ini mengenai regresi berganda cukup sekian. Jadi selanjutnya akan kita lanjutkan untuk nomor 2, yaitu proyek mengenai menu restoran. Jadi untuk proyek yang kedua ini, untuk menu restoran, deskripsi dari tujuannya adalah untuk membuat tampilan GUI sederhana dari suatu layanan rumah makan atau restoran, di mana hal ini untuk mempermudah konsumen dalam menentukan menu makanan dan minuman dan berapa total biaya yang harus dibayarkan. Dan untuk project nomor 2 ini sebetulnya yang mengerjakan adalah saya sendiri, baik dalam hal tampilan maupun dalam codingannya. Dan untuk tampilannya mungkin bisa dilihat seperti yang ada di layar. Untuk halaman pertama ini akan muncul tulisan welcome dan terdapat 2 tombol get in dan get out, di mana ketika kita memilih get out maka kita akan keluar dari halaman ini, dan ketika kita klik get in maka kita akan dilanjutkan untuk GUI selanjutnya. Oke, kita klik get in. Maka ketika kita klik get in, halamannya akan berpindah dan kita disuruh untuk mengisi siapa nama yang memesannya atau nama pelanggannya. Misalkan kita tulis di namanya ini adalah Sunarto, maka selanjutnya kita bisa memilih memesan ataupun kita bisa kembali ke halaman utama. Mungkin kita pilih start order. Nah, selanjutnya di sini adalah tampilan untuk memilih menu makanan. Namun apabila ketika kita mengisi nama dari pemesan atau nama pelanggannya tersebut ternyata ada typo atau salah penulisan, maka kita bisa memilih menu back dan nanti akan kita tulis nama yang benarnya seperti apa. Mungkin bisa kita pilih back. Nah, jadi ketika kita memilih back, maka akan diarahkan untuk ke tampilan sebelumnya, yaitu mengenai penulisan nama pelanggan. Jadi mungkin kita tulis namanya yang benar adalah Sunario. Oke, jadi kita klik start order. Di sini ada berbagai pilihan menu makanan dan minumannya, dan juga ada tipe pemesanan apakah mau dibawa pulang atau makan di tempat ataupun pesan secara delivery, dan juga ada total pembayaran yang harus kita bayarkan. Misalnya kita akan memesan pecel dengan jumlah sebanyak 2 buah. Sejumlah 1. Dan untuk minumannya mungkin bisa kita pilih belewah ice sejumlah 3. Nah, di sini bisa kita lihat apabila kita memilih order type, itu adalah take away, maka shipping charge berubah secara otomatis menjadi 10.000. Nah, untuk kita klik OK, maka di sini pay all atau pembayaran totalnya akan bertambah sejumlah ongkos kirimnya. Dan apabila kita menekan tombol show bill, maka kita akan menampilkan pesan mengenai berapa total harga dari makanan dan minuman kita, dan juga berapa ongkos kirimnya, dan berapa total yang harus kita bayarkan.
ketika kita klik tombol OK, maka message ini atau pesan ini akan hilang. Dan ketika kita sudah selesai, maka kita bisa memencet tombol out untuk keluar dari halaman. Iya, jadi mungkin itu untuk running dari project kedua ini. Mungkin untuk kesulitannya adalah bagaimana kita untuk menggabungkan beberapa GUI menjadi dalam satu runningan, dan juga bagaimana kita menampilkan pesan atau struknya tadi dalam bentuk message. Jadi saya harus mencari referensinya di MATLAB ini. Mungkin untuk project nomor 2-nya sekian yang dapat saya sampaikan, dan bisa dilanjutkan untuk project selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk proyek ketiganya tentang menampilkan peta penyebaran COVID-19 di suatu wilayah. Kelompok kami di sini memilih wilayah Surabaya sebagai tujuan proyek yang akan kami tampilkan. Gitu. Sebelumnya saya akan merunning hasil programnya terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk sebelumnya, sini saya akan menjelaskan tujuan dalam pembuatan proyek ini adalah untuk menampilkan GUI yang bentuk sederhana ini gunanya untuk menampilkan database rekapitulasi masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Surabaya gitu. Nah, cara penampilannya pun dengan menyajikan berupa grafik data yang per tiap bulannya akan disampaikan nanti, akan saya jelaskan. Nah, tampilannya seperti ini. Ada background dan ada push button. Kita klik bagian lihat untuk melihat berapa banyak masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Lalu ada tampilan di dalamnya seperti ini. Nah, sebelumnya kita akan mengambil data terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa data. Sebelumnya dalam proyek ketiga ini kita hanya menggunakan pemanggilan data berupa Excel. Untuk data yang lainnya tidak bisa karena memang setting awalnya udah disetting untuk pemanggilan data berupa Excel. Di sini saya akan mengklik Excel yang judulnya dataku, lalu kita open. Nah, didapatkan ada beberapa bulan pertama sampai bulan ke-12, jumlah penderitanya sekian yang udah kita tampilkan di layar. Lalu ketika kita ingin mengupload grafiknya, kita klik, didapatkan grafiknya penyebaran COVID-19 Kota Surabaya dari bulan pertama sampai bulan ke-12 seperti ini. Lalu ketika kita ingin mengganti warna grafiknya, kita tinggal mengganti di properti grafiknya. Jika pengen hijau, akan berganti hijau, biru, atau merah. Nah, kalau kita ingin mengganti background dari dalam plot grafik ini, kita tinggal klik yang bagian background, kita pilih warna hijau. Selanjutnya, kita ingin meng-grid out dari plot grafik yang telah kita klik sebelumnya. Didapatkan seperti ini. Nah, dalam pembuatannya sendiri, saya memiliki kesulitan dalam pembuatannya. Yang pertama, saya tidak bisa menampilkan background di GUI yang kedua ini. Ketika saya masukkan tampilan background tersebut, justru tampilan grafik tidak keluar. Maka dari itu, saya tidak menampilkan gambar background di GUI penyebaran COVID ini. Tapi di sini saya mempunyai solusi, saya mengganti background ini dengan beberapa pemilihan warna biru tua dan biru muda ini untuk memperindah dari penampilan GUI penyebaran COVID ini sendiri. Sekian untuk penjelasan dari proyek ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.